Ayat hari ini adalah Efesus pasal 3, ayat 14-21. Mari kita baca bersama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bacaan hari ini adalah doa kedua Paulus untuk jemaat di Efesus. Doa pertamanya untuk jemaat Efesus terdapat di pasal 1. Jika doa pertama itu lebih berfokus pada setiap individu orang percaya, doa kedua yang kita baca hari ini dinaikkan untuk seluruh jemaat sebagai satu tubuh Kristus. Paulus saat ini berada di dalam penjara. Seandainya ia tidak berada di penjara, mungkin ia akan segera pergi ke Efesus untuk bertemu langsung dengan jemaat di sana. Mungkin ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meneguhkan iman mereka agar mereka dapat berdiri teguh. Namun, kenyataannya ia berada di dalam penjara. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Paulus bagi jemaat Efesus adalah berlutut dan berdoa bagi mereka. Paulus menganggap kesempatan untuk berdoa itu sendiri sebagai sebuah anugerah. Ia berdoa dengan sukacita untuk jemaat Efesus, dan doa ini adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Alasannya adalah karena ia berdoa dengan berlutut. Berdoa dengan berlutut menandakan sebuah doa yang sangat mendesak dan khusyuk. Hal ini karena orang Yahudi pada umumnya berdoa dalam posisi berdiri. Dengan kata lain, sikap doa tradisional adalah berdiri. Dan sebagai pengecualian, mereka akan berlutut ketika menaikkan doa yang khusus. Itulah sebabnya pada masa Perjanjian Lama, tokoh-tokoh seperti Abraham atau Salomo, maupun sebagian besar orang Yahudi di masa Perjanjian Baru, pada umumnya berdoa sambil berdiri. Namun, ketika mereka bertobat atau menaikkan doa khusus, mereka berlutut. Doa yang sungguh-sungguh, seperti ketika Ezra menaikkan doa pertobatan, dinaikkan dengan berlutut dan mengangkat kedua tangan. Yesus pun di Taman Getsemani dikatakan berlutut dan menelungkupkan wajahnya ke tanah saat berdoa. Berdoa sambil berdiri adalah hal yang biasa, sedangkan berdoa sambil berlutut adalah sikap yang khusus. Jadi, fakta bahwa Paulus berlutut saat berdoa kepada Tuhan bagi jemaat Efesus menunjukkan kepada kita bahwa ia sedang menaikkan doa yang sangat sungguh-sungguh. Melalui doa Paulus yang tulus untuk jemaat Efesus ini, kita dapat memahami dengan baik apa yang ingin Tuhan sampaikan dan apa isi hati yang bagi kita hari ini. Paulus berdoa syafaat untuk jemaat Efesus. Permohonan yang pertama, mari kita baca kembali ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Amin. Pertama, Paulus berdoa agar manusia batiniah orang percaya menjadi kuat. Makna dari kata kuat di sini adalah memperoleh kekuatan. Namun, ini tidak mengacu pada kekuatan fisik, melainkan kekuatan rohani. Oleh karena itu, Paulus berdoa agar manusia batiniah jemaat Efesus menjadi kuat. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menekankan perubahan yang terjadi setelah seseorang bertemu dengan Tuhan. Ia membedakan antara manusia lama atau manusia lahiriah dengan manusia baru atau manusia batiniah. Manusia lahiriah mengacu pada tubuh jasmani kita, wujud kita yang telah jatuh dalam dosa, yang cenderung rapuh dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tubuh yang mewarisi natur berdosa. Sebaliknya, manusia batiniah adalah diri kita yang rohani, pribadi baru yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Di dalam manusia batiniah inilah Roh Kudus berdiam dan bekerja untuk memperbarui seluruh pribadi kita. Banyak orang keliru berpikir bahwa kedewasaan jasmani secara otomatis berarti kedewasaan rohani. Namun, tidak sedikit orang yang secara fisik sudah dewasa, tetapi manusia batiniahnya masih seperti anak kecil yang lemah. Jika manusia batiniah ini lemah, iman akan goyah oleh situasi dan keadaan. Jika manusia batiniah tidak kuat, ia pasti akan jatuh di tengah masalah, kesulitan, dan ketakutan. Oleh karena itu, Paulus tahu bahwa di hadapan berbagai tantangan iman, manusia batiniah harus berdiri teguh. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kuduslah yang membuat manusia batiniah
kita menjadi kuat. Kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya saudara sekalian senantiasa memohon kuasa Roh Kudus. Lihatlah Paulus. Betapa kuatnya manusia batiniahnya. Begitu kuatnya manusia batiniahnya sehingga ia memuji Tuhan bahkan di tengah penderitaan. Ia memuji Tuhan bahkan saat terbelenggu. Fakta bahwa ia dapat berdoa syafaat bagi orang lain bahkan dari dalam penjara menunjukkan kepada kita betapa kuatnya manusia batiniahnya. Orang yang manusia batiniahnya kuat adalah orang yang menunjukkan keberanian justru di tengah kelemahan. Ini karena mereka menjalani kehidupan iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan, melainkan hidup yang sepenuhnya bergantung dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya manusia batiniah Anda sekalian menjadi kuat. Jika manusia batiniah kita kuat, iman kita tidak akan mudah berubah-ubah. Mungkin akan ada kesulitan atau hal-hal yang menakutkan. Namun, jika manusia batiniah kita kuat, kita tidak akan pernah goyah. Doa syafaat kedua Paulus untuk jemaat Efesus, mari kita baca bersama ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kedua, Paulus berdoa syafaat agar orang percaya berdiri teguh di dalam kasih. Paulus mengatakan bahwa agar iman jemaat Efesus dapat bertumbuh dengan benar, iman itu harus berakar dalam kasih. Iman itu harus berakar, dan tidak hanya berakar, tetapi juga berdasar, yang berarti memiliki fondasi yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ini adalah ungkapan yang sama seperti menggali fondasi yang dalam untuk membangun gedung yang kokoh. Jadi, melalui firman ini kita dapat mengetahui bahwa dasar iman dan esensi komunitas gereja adalah kasih. Paulus adalah orang yang telah merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara mendalam. Oleh karena itu, ia tahu betapa pentingnya kasih Tuhan. Kasih ini bukan sekadar perasaan emosional, melainkan identitas kekristenan kita dan kekuatan pendorong yang menggerakkan iman. Siapakah saya? Siapakah Anda? Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Ia memilih dan menetapkan kita bahkan sebelum kita lahir. Ia menyatakan bahwa Ia mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Bukankah kita adalah anak-anak yang telah menerima kasih yang agung itu? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Inilah yang menjadi dasar dan esensi iman kita. Pengakuan iman kita adalah ini. Kita menjalani kehidupan beriman, karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Kita dikasihi bukan karena kita melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan Tuhan. Kita juga tidak melakukan berbagai perbuatan baik untuk mendapatkan kasih Tuhan. Akar iman adalah kasih, dan esensi gereja juga adalah kasih. Oleh karena itu, Paulus merenungkan bagaimana jemaat Efesus dapat berdiri teguh dalam kasih. Dan ia memberikan jawabannya, yaitu ketika Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita, saat itulah kita dapat berakar dan berdasar di dalam kasih. Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan ia berdiam di dalam kita harus percaya bahwa kita akan diteguhkan di dalam kasih. Kiranya kita semua sungguh-sungguh meyakini kebenaran ini. Paulus mengatakan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Ini bukan berarti yang lain tidak diperlukan. Paulus mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih. Ini berarti bahwa jika kasih dihilangkan, iman itu sendiri bisa goyah. Jika kita berakar dan berdasar di dalam kasih, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan runtuh. Iman kita tidak akan menjadi iman yang bersyarat atau situasional. Jika kita hanya berakar pada pengetahuan, kita bisa menjadi sombong. Jika kita hanya berakar pada semangat, suatu saat kita pasti akan lelah. Oleh karena itu, kita harus berakar dan berdasar kuat di dalam kasih. Jemaat yang terkasih, kiranya saudara sekalian berakar dan berdiri teguh di dalam kasih. Doa syafaat ketiga Paulus untuk jemaat Efesus. Mari kita baca bersama ayat 18-19. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ketiga, ia berdoa syafaat agar orang percaya benar-benar mengenal kasih Kristus. Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Artinya, jika kita mencoba memahaminya hanya dengan akal budi, kita tidak akan pernah sanggup. Kasih Kristus bersifat transenden, melampaui pemahaman manusia. Itulah mengapa Paulus menggunakan gambaran dimensi, lebar, panjang, tinggi, dan dalam.
untuk menggambarkan betapa tak terbatasnya kasih itu, jauh melampaui konsep kasih yang kita miliki. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kasih yang melampaui pemahaman kita, kasih yang tidak dapat kita selami sepenuhnya, meskipun kita terus mencoba untuk memahaminya. Fakta bahwa Yesus Kristus diberikan kepada kita, apakah hal itu dapat dipahami oleh akal kita? Tuhan adalah pribadi yang dapat menyelamatkan kita semua hanya dengan satu firman. Namun Ia sendiri mengutus putranya Yesus kepada kita, dan Yesus sendiri yang menanggung penderitaan. Apakah itu sesuatu yang dapat dipahami oleh pikiran kita? Saya sering berkata bahwa saya rasa saya tidak akan sanggup mengorbankan putra atau putri saya demi siapapun. Sama sekali tidak bisa. Lebih baik saya yang mati daripada harus mengorbankan anak-anak yang saya kasihi. Namun, Tuhan membuat keputusan itu. Mengapa? Demi kita. Kasih seperti ini sungguh tidak dapat kita selami. Yesus sendiri rela mati disalibkan. Sebegitu besarnya Ia mengasihi kita. Ia memberikan segalanya. Ia mencurahkan kasih-Nya tanpa pamrih. Itulah kasih-Nya. Bagaimana kita bisa memahaminya? Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih itu. Seberapa besarkah? Tak terukur. Perkataan ini berarti kita harus menghayati kasih Yesus itu. Ketika kita benar-benar menghayati betapa besarnya kasih Yesus, kehidupan iman kita akan bertumbuh secara luar biasa. Ketika semua orang di dalam gereja menghayati kasih Tuhan yang besar itu, komunitas itu akan hidup. Luka-luka disembuhkan, hubungan dipulihkan, mereka saling bekerja sama, saling merangkul, melayani, dan menopang, sehingga sukacita, pujian, dan kasih karunia melimpah. Jemaat yang terkasih, kiranya kita semua benar-benar mengenal kasih Kristus. Tuhan terus-menerus mencurahkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa percaya dan hidup di dalam kebenaran ini. Kita harus mengingat 3 hal ini. Manusia batinnya harus menjadi kuat. Kita harus berakar dan berdasar kuat di dalam kasih. Dan kita harus memiliki iman yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Yesus Kristus yang agung itu. Ketika kita melakukannya, kita akan dapat menikmati karya Tuhan yang memenuhi kita dengan segala kepenuhannya. Keadaan penuh dengan kepenuhan Allah adalah keadaan di mana Tuhan memerintah atas hidup kita, dan gambar Kristus semakin nyata dalam diri kita. Siapapun yang melihat kita dapat mengenal Tuhan melalui kita. Siapapun yang melihat akan berpikir, orang ini berbeda. Kita menjadi serupa dengan Yesus, dipenuhi oleh Tuhan. Ketika kita berada dalam keadaan yang demikian, kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang memberikan jauh lebih banyak dari segala yang kita doakan atau pikirkan. Saya percaya akan hal itu. Kiranya hari ini dan seluruh hidup kita dipenuhi oleh anugerah ini.